Kami dari BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya. Saya Alif Nurdiana sebagai Menteri Luar Negeri. Saya Vandewayu Indrawati sebagai Asisten Menteri Luar Negeri. Saya Eka Prasianingrum sebagai Staf Ahli Kerjasama. Saya Nur Lailatul Fadila sebagai Staf Ahli Kerjasama. Saya Marcella Ezra sebagai Staf Ahli Hubungan Masyarakat. Di sini kami akan melakukan penyuluhan terkait Hari TBC. Yuk simak kegiatan kami. Nah, penyakit TB ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium pada manusia, terutama oleh Mycobacterium tuberculosis. Di situ juga ada. Nah, bakteri tuberculosis ini biasanya menyerang paru-paru. Biasanya disebut sama TB paru. Tetapi penyakit ini juga bisa menyerang organ lain juga. Nah, TB ini menular melalui udara ketika orang-orang yang memiliki penyakit TB batuk, bersin atau meludah. Ini untuk gambarnya penyebaran TBC ini ketika seorang penderita TBC itu meludah atau batuk, virusnya itu di udara gitu Bu, jadi bisa dihirup oleh orang yang sehat yang lainnya gitu. Saat Mycobacterium tuberculosis berhasil menginfeksi paru-paru, maka dengan segera tumbuh koloni bakteri yang berbentuk globulan atau bulat-bulat gitu. Biasanya melalui serangkaian reaksi imunologis, bakteri TBC ini akan berusaha dihambat melalui pembentukan dinding di sekeliling bakteri itu oleh paru-paru gitu. Jadi dihambat dulu oleh paru-parunya. Setelah itu mekanisme pembentukan dinding itu membuat jaringan di sekitarnya menjadi jaringan parut dan bakteri TBC akan menjadi dorman atau istirahat. Nah, pada saat istirahat itu tuberkel pada pemeriksaan fotorongsen. Jadi kayak ketika istirahat kan bulat-bulat tadi. Nah, itu yang terdeteksi ketika fotorongsen sebagai tuberkel. Nah, yang selanjutnya ini Bu, ada cara penularan dari penyakit TBC sendiri. Ketika seseorang itu terjangkit penyakit TBC melalui ketika dia berbicara, bersin ataupun batuk tidak ditutupi, maka orang-orang di sekitarnya bisa juga terjangkit TBC itu sendiri. Nah, ketika orang-orang tersebut memiliki daya imun yang rendah, maka kemungkinan terjangkit penyakit TBC juga cukup besar. Namun, ketika daya imun orang di sekitar tersebut memiliki daya imun yang cukup tinggi, maka terjangkit TBC-nya itu cukup kecil. Kalau gejala utamanya itu batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. Ada gejala tambahan juga. Nah, gejala tambahannya ini batuk berdarah, kurangnya berat badan, tidurnya tidak cukup, sesak napas dan nyeri dada, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di situ, Ibu. Yang pertama, mitosnya itu penyakit TBC ini katanya penyakit keturunan, padahal faktanya itu bukan. Padahal TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan yang kedua, ada mitosnya itu bahwa TBC ini hanya menyerang paru-paru. Faktanya penyakit TBC ini dapat menyerang organ lain termasuk otak.
Dan yang ketiga, mitosnya itu tidak dapat disembuhkan. Padahal itu bisa disembuhkan dengan pengobatan minimal 6-9 bulan. Dan terakhir itu penyakit ini menyerang masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Padahal itu bukan, faktanya itu setiap orang berisiko terkena TBC. Dan ini selain karena bakteri sebagai penyebab utamanya, faktor lingkungan yang kurang sehat, terus kurangnya sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan, terus kurangnya sirkulasi udara di dalam ruangan. Nah, 5 langkah ini sendiri itu terbagi menjadi 3 siap dan 2 jaga, Ibu. Untuk 3 siapnya ini ada apa aja sih? Untuk 3 siapnya ini yang pertama ada siap vaksin BCG. Nah, vaksin BCG sendiri itu vaksin yang digunakan untuk mencegah seseorang terserang penyakit TB. Untuk yang kedua ada siap periksa kontak. Jadi bagi orang yang sudah menunjukkan gejala TB bisa segera memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit terdekat. Dan siap yang ketiga itu ada siap berhenti merokok. Merokok sendiri itu dapat mengurangi kekebalan tubuh ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait TBC atau pernah punya keluarga atau saudara? Nah gini Mbak, kalau orang yang perokok Iya. itu mesti dah Mbak kena TBC. Oh, enggak Ibu. Jadi kalau belum ya? Belum tentu ya? Cuman kalau orang perokok lebih rentan karena dia itu daya tahan tubuhnya lebih tidak sekuat orang yang tidak perokok gitu. Jadi kalau perokok sudah daya tahan tubuhnya itu sudah berkurang, rendah, terus kena virus, kalau ada virus lebih rentan daripada yang tidak merokok gitu. Sudah nih kegiatan penyuluhan kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa.